Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai antimikroba dari tanaman, hewan, dan biota laut. Apa sih itu antimikroba? Apa bedanya dengan antibiotik? Nah, antimikroba adalah seluruh senyawa baik, sintesis maupun non-sintesis, yang memiliki sifat menghambat maupun membunuh mikroorganisme patogen, baik itu dari bakteri, fungi, ataupun virus. Sedangkan antibiotik itu adalah senyawa antimikroba yang diperoleh dari mikroorganisme. Simpelnya, antimikroba itu ayahnya dan antibiotik itu anaknya. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai alasan mengapa kita perlu mencari senyawa antibiotik. Alasan yang sama juga berlaku pada antimikroba. Namun, sumber penarikan senyawanya ini dia berbeda. Jika antibiotik kita peroleh dari hasil isolasi mikroorganisme di praktikum ini, sumber pencarian senyawanya berasal dari tumbuhan, hewan, dan biota laut. Dan langsung kita ekstraksi untuk mencari senyawa antimikroba yang ada di dalamnya. Kemudian bagaimana kita dapat menentukan tanaman atau tumbuhan, hewan, dan biota laut yang dapat kita gunakan sebagai sumber antimikroba. Pertama, kita lakukan studi etnofarmasi atau kita melihat kebiasaan dari masyarakat atau etnis atau biasa disebut obat tradisional. Nah, biasanya ini mereka atau masyarakat tersebut memiliki tanaman atau tumbuhan yang digunakan ketika mereka terkena penyakit. Nah, dari informasi-informasi tersebut kita kumpulkan dan kita gunakan sebagai dasar untuk dibuktikan secara ilmiah di laboratorium. Kedua, kita melakukan studi literatur. Tentunya dari sumber ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apalagi ketika literatur yang kita gunakan berasal dari penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal-jurnal ternama. Kekurangannya adalah terkadang teman-teman selalu mencari judul yang harus mirip dengan apa yang mereka cari. Nah, di sini sebenarnya agak keliru. Toh logikanya jika ada orang lain yang menentukan lebih dahulu untuk apa kita ulangi kembali. Kecuali jika pada penelitian yang kita lakukan ada metode yang berbeda, parameter yang berbeda, dan lain sebagainya. Oke, sudah paham sampai di sini? Jadi, ada dua dasar pemilihan sampel. Yang pertama, studi etnofarmasi, dan yang kedua adalah studi literatur. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahapan penentuan aktivitas antimikroba dari sampel tumbuhan, hewan, dan biota laut. Nah, untuk penentuan aktivitas dia terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah screening dan yang kedua adalah uji aktivitas. Pertama, screening. Sebelumnya kita perlu catat bahwa sampel yang kita gunakan untuk pengujian berupa ekstrak dari hasil ekstraksi sampel. Tujuan dari screen ini adalah untuk pengujian awal apakah ekstrak yang kita uji memiliki kemampuan sebagai antimikroba atau tidak. Jika tidak ada kemampuan sebagai antimikroba, maka tidak perlu kita lanjutkan. Sama seperti ketika PDKT, kalau tidak ada rasa, untuk apa kita lanjutkan? Oke, lanjut. Untuk skema kerja. Nah, kita siapkan sampel pada vial steril sebanyak 10 mg. Kemudian kita tambahkan dengan dimetil sulfoksida atau DMSO 0,2% sampai 0,5%. Untuk mencukupkan 10 ml, kita tambahkan dengan medium Muller-Hinton agar untuk bakteri dan Saburot dextrosa agar untuk funginya. Nah, kemudian sebelum memadat, kita pindahkan ke dalam cawan petri yang steril. Setelah dia memadat, kemudian kita goreskan suspensi mikroba uji di atas permukaan medium. Kemudian kita amati pertumbuhan koloni mikroba uji. Jika misalnya tidak ada mikroba uji yang tumbuh atau hanya tumbuh sebagian, maka dinyatakan sampel memiliki potensi sebagai antimikroba. Jika mikroba uji tumbuh sempurna sepanjang goresan, maka dinyatakan sampel tersebut tidak memiliki potensi sebagai antimikroba dan tidak perlu kita lanjutkan ke uji aktivitas antimikroba. Nah, selain potensi antimikroba dari sampel, kita juga memperoleh mikroba uji apa yang dapat kita hambat dari sampel yang kita ujikan. Oke, kita lanjut ke uji aktivitas antimikroba. Ada banyak metode yang dapat digunakan dalam pengujian aktivitas antimikroba. Namun, secara umum dia terbagi menjadi 7 metode, yaitu metode difusi,
metode KLT, biotografi, metode dilusi, metode time kill test atau time kill curve, kemudian metode uji ATP, bioluminescence, dan metode flow cytofluorometer. Untuk mendapatkan penjelasan lengkap, teman-teman, saya sarankan untuk membaca artikel review dengan judul Methods for in vitro evaluating antimicrobial activity review oleh Munir Balouri dengan dari kawan-kawan. Link telah kami siapkan di deskripsi video ini. Untuk praktikum, kita melakukan 2 metode saja. Yang pertama ada difusi agar dan yang kedua adalah KLT biotografi. Untuk metode difusi agar, kita siapkan 3 vial steril, masing-masing kita isi dengan sampel yang konsentrasinya yaitu 0,1%, 1%, dan 10%. Ingat, pelarut awal yang kita gunakan adalah DMSO yang konsentrasinya 0,2% sampai 0,5% dalam 10 mili. Kemudian kita cukupkan dengan aqua steril hingga 10 mili. Nah, setelah sampelnya dia larut, kita rendam disbleng ini ke dalam vial selama kurang lebih 15 sampai 30 menit. Kemudian kita keluarkan dan kita keringkan. Nah, kemudian selanjutnya kita siapkan medium Muller-Hinton agar untuk bakteri dan Saburot dextrosa agar untuk fungi sebanyak 10 mili. Kemudian kita tambahkan dengan 20 mikroliter mikroba uji. Setelah kita tuang ke dalam cawan Petri steril yang sebelumnya telah kita patron menjadi 3 bagian. Setelah medium ini dia memadat, kita masukkan disbleng ke dalam cawan Petri sesuai dengan patronnya masing-masing. Kemudian kita berikan label dan kita inkubasi sesuai dengan suhu inkubasi masing-masing dari mikroba uji tersebut. Setelah itu, kita ukur zona bening yang terbentuk. Nah, hasil yang diperoleh itu adalah konsentrasi yang paling baik dari sampel sebagai antimikroba. Selanjutnya, metode kedua adalah KLT biotografi dengan metode kontak. Nah, pertama yang kita kerjakan, kita total sampel di atas KLT, kemudian dielusi hingga mendapatkan noda yang terpisah dan tidak berekor. Amati di UV 254 nanometer dan 366 nanometer dan cahaya langsung. Kemudian kita catat semua nilai RF dari noda yang dapat muncul pada masing-masing panjang gelombang. Kemudian kita keringkan selama kurang lebih 1 jam agar eluan ini dia menguap dan tidak mempengaruhi hasilnya. Nah, setelah itu kita siapkan medium MHA atau SDA sebanyak 10 mili yang telah kita tambahkan dengan 20 mikroliter mikroba uji dan kita masukkan ke dalam cawan Petri yang steril. Nah, setelah medium ini dia memadat, kita tempelkan KLT di atas medium, di mana bagian dari silika gel dia menempel di medium. Nah, dari sini ada perbedaan perlakuan tergantung dari literatur yang dibiarkan selama 1 jam pada suhu ruangan, ada yang diinkubasi 12-18 jam pada suhu 4-6 derajat Celcius. Nah, kemudian setelah kita inkubasi selama 1 jam pada suhu ruangan atau 12-18 jam pada suhu 4-6 derajat Celcius, kemudian lempeng KLT kita angkat. Jangan lupa kita tandai batas atas dan batas bawahnya dari lempeng tersebut dan arah elusi. Inkubasi dari cawan Petri sesuai waktu dan suhu inkubasi dari mikroba uji yang kita ujikan. Perlu diingat, setiap metode aktivitas antimikroba itu punya tujuan masing-masing. Jika tadi metode difusi agar untuk mendapatkan atau memperoleh data besaran konsentrasi yang baik untuk sampel sebagai antimikroba. Sedangkan untuk KLT biotografi ini tujuannya untuk mengetahui senyawa dengan nilai RF berapa yang memiliki aktivitas sebagai antimikroba di dalam sampel yang kita uji. Untuk metode lainnya bisa Anda pelajari dari artikel review yang telah kami sampaikan tadi. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman dapat bertanya di kolom komentar atau ditanyakan langsung pada asistennya masing-masing. Terima kasih, saya Fitri Tosika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti ketika PDKT, ketika ada rasa untuk apa kita lanjutkan. Sama seperti ketika
PDKT Iya. kalau tidak ada. Kalau tidak ada rasa, untuk apa kita lanjutkan? Astagfirullah. 3, 2, Jangan ketawa Yuna. Yudi baru kesadar.